Nah, jadi video yang berikut ini ya nak ya, ini Bapak jelaskan tentang stoikiometri. Sebenarnya pelajaran kelas 10-nya ini ya, tetapi diulangi lagi di kelas 12. Pasti Bapak yakin dan percaya kalian sudah memahaminya dengan sangat baik ya anakku ya. Jadi nanti tolong diingat ya nak ya, di dalam yang namanya sel elektrolisis ya, kita nanti akan menghitung kuantitas zat selama proses elektrolisisnya ya. Jadi di dalam stoikiometri sel elektrolisis ya anakku ya, supaya kalian lebih mudah memahaminya dan mengerjakan soal-soalnya, kita harus ingat konsep mol yang kelas 10 ya anakku ya. Jadi coba dulu Bapak ulangi sedikit ya. Mol ini sama dengan massa dibagikan dia nak dengan AR atau dibagikan dia dengan MR. Lalu yang berikutnya nak, mol di sini boleh juga kita pakai rumusnya, volume dalam keadaan standar itu kita bagikan dia nak dengan 22,4. Atau bisa juga nanti nakku jumlah molar dikalikan dia volume dalam satuan liter. Atau nanti nak kalau di dalam proses elektrolisisnya itu terbentuk gas ya. Ada dia nanti nakku 2 gas. Ingat ya. Kalau dia 2 gas yang diukur pada kondisi PT yang sama atau PT tertentu, maka ingatlah rumus yang di kelas 10 itu ya anakku ya. V1 dibagikan dia dengan V2 itu sama dengan mol 1 dibagikan dia dengan mol 2. Satu lagi nanti tolong diingat ya anak ya. Di dalam mengerjakan perhitungan ya, ingatlah dasarnya ini, yaitu perbandingan koefisien ya anak ya. Perbandingan koefisien itu nantinya ekivalen atau sama dengan ya. Perbandingan koefisien itu ekivalen atau sama dengan dia dengan yang namanya perbandingan mol. Artinya nanti untuk menghitung jumlah mol suatu zat itu boleh kita gunakan dari perbandingan koefisien dengan catatan dia pada kondisi sudah setara. Mungkin kalau masih ingat dulu di kelas 10, mol yang ditanya sama dengan apa nak? Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kalikan dia nak dengan jumlah mol yang diketahui. Jadi ini dasar-dasarnya ya anakku ya. Kalau ini sudah, maka Bapak rasa dalam stoikiometri sel elektrolisis ini itu tidak ada masalah. Nah sekarang perhatikan anakku. Misalkan Bapak buat contohnya ya. Katanya seperti ini ya anakku ya. Katanya seperti ini, sebanyak ya, sebanyak yang namanya 0,1 molar ya, larutan CuSO4 ya, larutan CuSO4 1 liter di elektrolisis ya nak ya, di elektrolisis. Pertanyaannya adalah tentukanlah ya. Misalkan yang A, berapakah massa Cu yang mengendap di katoda ya nak ya. Tentukanlah berapa massa Cu yang mengendap di katoda. ARCu sama dengan 63,5. Lalu nanti nak yang B, tentukanlah volume gas O2 ya pada kondisi STP ya, pada kondisi 0 derajat Celcius tekanan 1 atm. Ya udahlah nak, gampang aja lah ini ya. Berarti nanti langkah pertama kita buatlah dulu reaksinya kan. Berarti CuSO4 kita ionkan terlebih dahulu, Cu2 pos ditambahkan dianak dengan SO4 2-. Berarti nanti kalau kita lakukan perhitungannya ya anakku ya, ini kan ada dia 0,1 molar ya.
lalu ada volumenya 1 liter. Berarti nanti nakku dari sini kita memperoleh yang namanya mol CuSO4, molaritas kali volume. Berarti molaritasnya 0,1, volumenya 1 liter, dapat kita lah dia nak 0,1 mol. Bisa ya dipahami anakku ya. Lalu yang berikutnya kita buatlah reaksinya ya nak ya. Katoda tempat reduksi, anoda tempat oksidasi. Ingatlah aturan katoda dan aturan anoda ya anakku ya. Yang di elektrolisis ya anakku ya itu larutan CuSO4. Berarti nanti nakku kalau kita lihat ya, Cu ini kan bukan logam aktif. Berarti nanti nak di katoda reaksinya adalah Cu2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Anoda tempat terjadinya oksidasi. Perhatikan jenis elektrodanya. Apabila tidak ada jenis elektrodanya tertulis nakku, itu pasti inert, PT, AU atau C ya nakku ya. Maka lihat anionnya nak. Ini anionnya SO4 2-, sisa asam oksi. Berarti nanti nak yang dioksidasi di anoda adalah air. 2H2O teroksidasi menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambahkan diana dengan 4 elektron. Setarakan elektronnya ya. Ini kita kali 2, ini kita kali 1. Ini coret, ini coret. Di akhir elektrolisis dijumpai 2Cu2 positif ditambahkan diana dengan 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah 4H positif ditambah O2. Nah, perhatikan ya anakku ya. Yang diminta massa Cu, berarti massa ya. Berarti massa sama dengan apa? Mol kali AR, karena Cu itu unsur. Berarti nanti ya anakku ya, bagaimana mencari mol Cu-nya Pak? Ini kan didapatkan nak mol CuSO4 0,1 mol. Maka perbandingan koefisien. Kalau ini 0,1 mol, maka Cu2 positifnya juga nak 0,1 mol. Berarti kan aku berdasarkan keterangan soal kita memperoleh 0,1 mol Cu2 pos. Bandingkanlah nakku koefisiennya ya. Cu terhadap Cu2 pos 2:2. Berarti nanti nak Cu-nya juga di sini 0,1 mol. Berarti nanti nakku kalau kita disuruh mencari massa Cu-nya, berarti massa Cu nak sama dengan mol si Cu kalikan dia dengan ArCu. Berarti 0,1 kali 63,5. Maka kita peroleh dia nak masanya sama dengan 6,35 gram. Gampang ya? Lalu yang berikutnya anakku, kalau kita hitung volume gas O2 pada kondisi STP, maka nanti volume gas O2 pada kondisi STP, pakai lagi lah rumus molnya ini. Mol sama dengan volume standar atau STP atau 0 derajat Celcius tekanan 1 atm per 22,4 kali silang ya anakku ya. Berarti nanti volume gas O2 pada kondisi STP sama dengan mol O2 nya kalikan dengan 22,4 ya kan, 20.4. Ya gampang aja lah, bandingkan lagi nak molnya. Berarti nanti karena setengah ya, setengah. Berarti molnya ini berapa Pak? Setengah dari 0,1. 0,05, nggak usah dipecah ya. Biar aja seperti itu nak. Setengah kalikan dengan 0,1 kalikan dia nak dengan 22,4. Ini coret, ini 11,2 kali 0,1 dapatnya 1,12 liter. Berarti kesimpulannya nak, supaya kalian bisa mengerjakan stoikiometri sel elektrolisis, kuasai konsep mol, hafalkan aturan katoda, hafalkan aturan anoda. 2 itu saja. Kalau itu sudah kalian kuasai, maka stoikiometri ini Bapak rasa akan mudah kalian nanti mengerjakan semua soal, baik yang ada di buku ataupun di soal-soal yang berhubungan dengan sel elektrolisis. Itu saja dulu. Selamat pagi semuanya.